Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita, membangunkan kita dari tidur, memberikan izin untuk mengingat dan memuji, dan kelak kepada Allah kita akan kembali. Ya, yang mukmin dan yang kafir semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang soleh, yang taat dan patuh kepada penciptanya, dan para pelaku kemaksiatan juga akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Ketika seorang kembali kepada Allah, ternyata semua tergantung amalannya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari beliau berdoa mengatakan, Rabbi inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Pagi baca itu, sore juga baca itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan dari masa tua yang buruk. Jazakallah khair. Beliau berlindung dari kemalasan dan dari masa tua yang buruk, yang manusia tidak lagi dapat beramal. Mungkin yang dia lakukan hanya merepotkan orang lain. Ada apa sebenarnya dengan sifat malas yang beliau berlindung alaihi salatu wassalam darinya? Kalau kita renungkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa kelak pada hari kiamat, sirat, jembatan, akan dibentangkan di atas neraka Jahannam. Ya, dia licin, dia tipis, dia tajam. Bagaimana cara orang melewatinya? Ternyata berbeda-beda. Sama-sama orang Islam, sama-sama orang Islam. Mungkin sama-sama sholat di masjid Nidaul Fitrah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Yamurul mu'min alaiha. Orang yang beriman akan melewatin sirat itu katarf, seperti kedipan mata, kalbarq, seperti kilat yang terkadang kita melihat di langit sana. Cepat. Karih, ada yang seperti angin. Wa ka'ajawidil khayli warrika. Ada yang seperti kuda-kuda yang bagus, cepat. Onta-onta yang cepat. Seperti itu perbedaan, sama-sama orang mukmin. Fanajin musallam, ada yang selamat nyampe ke surga. Wanajin makhdush, tapi ada yang selamat tapi ternyata dia terluka-luka. Mungkin terbakar sebagian tubuhnya, tapi dia berhasil melewati sirat. Wanajin
makhdush wa mabdus fi nari jahannam. Yang terakhir ada yang tersungkur di dalam neraka jahannam hatta yamurra akhirahum yushabu sahban. Yang terakhir itu seperti orang yang ditarik. Dia merangkak. Dia berjalan di atas perutnya kadangkala. Dia ingin selamat. Kok bisa ada yang seperti itu? Ternyata semuanya kembali kepada iman dan amal. Sifat malas ini memiliki peran yang sangat penting dalam melewati sirat yang berada di atas neraka jahannam. Jamaah, ada yang dengar azan langsung ke masjid. Ada yang dengar kajian langsung datang. Ada yang mendengar fadilah puasa Syawal langsung puasa Syawal. Ada yang sampai akhir Syawal belum puasa Syawal. Ada yang dengar fadilah sholat 12 rakaat selain yang wajib, dia laksanakan. Ada yang tidak. Ada yang faham dengan fadilah membaca satu huruf dari Al-Quran. Maka dia pun membuat perjanjian dengan dirinya. Aku harus membaca dalam sehari 1 juz. Ada yang gak peduli membaca Al-Quranul Karim. Dia mengatakan itu kan tidak wajib, Ustaz. Kenapa kita memberatkan diri kita dengan hal-hal yang tidak wajib? Sebenarnya berangkat dari kemalasan. Berat. Kemarin Ramadan kita sholat tarawih. Ada yang 11 rakaat. Ada yang 23 rakaat. Ada yang 33 rakaat. Tapi ternyata kualitas berbeda-beda. Ada yang 11 rakaat sholatnya 3 jam. Ada yang 23 rakaat sholatnya setengah jam. Ada yang pindah masjid karena masjidnya terlalu panjang. Ya, ada 2 hal yang Nabi juga berlindung darinya selain malas ini. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketidakmampuan dan ketidakmauan. Malas. Ada orang mampu, malas. Ada orang mau tapi nggak mampu. Wallah, kepingin anak hadir kajian, tapi anak nggak punya kendaraan. Yang tetangga masjid mampu tapi nggak mau. Kita dapat melihat yang seperti itu. Berapa banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, derajat-derajat tinggi di surga yang kita abaikan gara-gara satu, malas. Malas saja. Kalau kita memandang dalam urusan dunia, perbedaan orang yang malas dan orang yang giat. Kita lihat orang yang malas biasanya ya nanti masa depannya capek. Anak punya ayah cerita dari ayahnya, kakek anak. Kakek anak ngomong sama abahnya. Waktu itu ada orang tua kalau nggak salah di Jember yang sudah tua renta. Dia kerja keras jemaah, keliling jualan kopi atau apa lupa. Akhirnya kakek anak ngomong sama anak-anaknya, kalau engkau mau capek sekarang, waktu engkau muda,
Waktu engkau masih mampu, capeklah engkau, kata dia. Jangan sampai nanti engkau tua dalam posisi sudah nggak mampu tapi mau kerja, nggak mampu sudah. Udah tenagaku udah habis. Kemauan ada, menyesal karena dulu kenapa anakku waktu muda dulu kok nggak semangat, kok nggak giat, kok nggak tekun, kok nggak sungguh-sungguh. Ya, maka malas ini perlu kita bicarakan. Kita bicara tentang derajat-derajat tinggi di surga Allah Azza wa Jal, yang terkadang tatkala kita dibangkitkan pada hari kiamat dan hampir semua manusia sejatinya menyesal. Mau orang yang soleh, mau orang yang ahli maksiat. Ketika didatangkan neraka Jahannam, waji'a yawma idzin bi Jahannam, yawma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia ingat. Wa anna lahu dzikra. Apa gunanya ingat pada waktu itu? Orang yang ahli maksiat ingat, kenapa aku tidak tinggalkan maksiat waktu itu. Orang yang soleh, yang taat, yang ahli baca Quran, yang satu hari dia membaca 1 juz bersama, artinya menyesal juga pada hari kiamat. Kenapa aku nggak baca 2 juz? Yang baca 2 juz menyesal, kenapa aku tidak baca 3 juz? Yang sholat malam 5 rakaat menyesal, kenapa kok nggak aku sholat 7 rakaat? Yang 7 rakaat menyesal, kenapa kok nggak 9 rakaat? Terus seperti itu. Wa anna lahu dzikra. Tapi apa gunanya ingat pada waktu itu? Ada yang datang ke masjid sholat berjamaah tapi selalu masbuk. Ada apa nggak ada jemaah? Ana izin minum dulu. Alhamdulillah. Ada, tahu, orang itu tahu. Apa yang dia katakan? Ya daripada nggak berjamaah, karena alhamdulillah masih berjamaah. Orang yang seperti ini sulit untuk maju, karena dia puas dengan yang paling rendah. Ahibati fillah, kalau bicara malas, apa penyebab orang itu malas? Sebelum kita bicara sebab, kita bicara dampak buruk dari kemalasan. Kalau orang tahu, nanti kita akan kasih tahu sebabnya. Kalau sudah tahu sebabnya, insya Allah dia tahu apa obatnya. Ya, orang yang malas itu umurnya akan habis tanpa manfaat. Kesehatannya ternyata juga nggak berguna. Sehat, antum lihat ya, orang sehat, masya Allah. Kalau suruh sepedaan nih hari Ahad ini biasanya orang pada sepedaan. Nggak sepedaan, jalan kaki ya, masya Allah, semangat. Kajian nggak bisa datang. Bisa sampai ke alun-alun dia. Keliling, pulang berkeringat. Tapi ternyata masjid di sebelah rumahnya yang sedang ada kajian, dia nggak mampu datang. Itu orang malas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu, terpedaya karena nggak bisa dapat manfaat dari 2 nikmat ini. Seharusnya orang ketika ada nikmat, dia bergembira, dia dapat memanfaatkan. Enggak. Apa 2 nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Maka biasanya orang kalau sehat, ya bisa beraktivitas.
Tapi aktivitas ibadah berat. Males jadi. Waktu luang, berapa banyak waktu luang yang habis tanpa berguna. Apalagi sekarang sejak adanya handphone jemaah. Ana sendiri merasakan. Hampir tiap hari kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kadangkala ana pegang handphone. Kalau sudah pegang handphone, nonton IG atau yang lainnya, itu berarti kita punya waktu luang. Waktu kita kosong. Kita sedang nggak ada kerjaan. Kita bisa memilih kita mau baca Quran. Kita bisa memilih kita berzikir. Kita bisa memilih kita beristighfar. Kita bisa memilih berwudu kemudian sholat. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dengan waktu luang itu. Kemudian Anda buka. Ya mungkin kajian. Mungkin hal-hal yang bermanfaat. Atau hal-hal yang lucu. Terus ya mah. Tahu-tahu setengah jam. Loh. Setengah jam. Seharusnya 1 juz Al-Quran bisa kita selesaikan. Seharusnya kalau kita istighfar mungkin sudah 200 kali kita istighfar. Tapi habis ya. Disinilah orang ketika malas dia akan kehilangan nikmat. Makanya tadi pada hari kiamat semuanya menyesal. Yang soleh pun menyesal. Kok nggak aku tambah kebaikan itu? Karena banyak manusia merasa sudah dipuas dengan yang paling minim. Umroh. Punya rizki, punya kelebihan harta, punya banyak waktu luang, nggak berangkat umroh. Kenapa nggak berangkat umroh? Alhamdulillah Ustaz, ana sudah 3 kali umroh Ustaz. 3 kali. Pertama kapan? Dulu tahun 2005. Terus 2010. Terus 2007. Sekarang alhamdulillah cukup lah sudah Ustaz. Nggak boleh berlebih-lebihan. Waktu ada. Punya dia waktu luang. Harta berlimpah. Kenapa nggak berangkat? Males. Makanya tadi orang kalau sudah punya males itu nggak mau ya. Ada orang nggak mampu. Kenapa nggak berangkat umroh? Duit yang mana mau dibuat berangkat umroh? Nggak, dia nggak mampu. Tapi tadi ada orang mampu nggak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, orang malas ini akan lalai dan akan jauh sama Allah Azza wa Jalla. Tadi ketika sedikit demi sedikit dia menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Kita kalau dekat sama Allah, Allah dekat sama kita. Yang awalnya selalu di soft pertama. Tahu-tahu nggak lagi ke soft pertama. Yang awalnya sholat Jumat hadir sebelum khatib naik mimbar. Sebagian kita sudah ngaji jemaah. Sudah ngaji dia. Udah belajar. Dia tahu kalau khatib naik mimbar malaikat tutup buku. Tetap telat. Maka kadang-kadang anak heran. Ini orang udah ngaji ya. Kalau orang awam, orang umum mungkinlah disibukkan dengan dunia mereka. Ini orang udah ngaji. Dari mana antum tahu ngaji? Ya, lihat penampilannya Ustaz. Masya Allah. Kayak orang paling bertakwa Ustaz. Tapi Jumatan. Sampai sini. Imam sudah duduk. Kenapa itu terjadi? Males. Dia bisa ke masjid setengah jam sebelum khatib bisa. Cuma bentarlah pegang handphone dia. Bentar. Akhirnya telat. Tadi orang yang malas akhirnya jadi jauh sama Allah Azza wa Jalla. Yang seharusnya dia dekat. Yang ketiga, orang malas ini
telah memakai baju orang-orang munafikin. Allah ketika menyebut orang-orang munafikin, orang munafik itu sholat enggak? Jamaah. Sholat berjamaah. Berjamaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, sejatinya Allah yang menipu mereka. Mereka datang berjamaah seakan-akan orang beriman, mungkin di saf pertama. Menipu sebenarnya. Allah yang sedang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka bangkit untuk mendirikan sholat, mereka bangkit dengan malas, nggak semangat. Kerungu azan, aduh sembahyang meneng. Ada nggak perasaan itu? Ada orang dengan azan, alhamdulillah, alhamdulillah, seneng dia semua. Ada kegembiraan, tapi ada orang yang enggak suka. Berangkat ke masjid dengan jalan yang ya kelihatan lah. Jadi orang munafik itu ya males, namanya orang males bagaimana jalannya menuju ke masjid. Kalau bisa dapat rukuk terakhir. Sehingga dia enggak baca surat. Al-Fatihah juga enggak baca. Bas dapat rukuk terakhir. Kemudian nambah dia. Yura'unan nas, riya. Bisakah sholat di rumah riya orang munafik? Nggak bisa, di masjid yang bisa riya. Di rumah nggak ada yang lihat. Dia sholatnya ke masjid. Cuma ada dua sholat yang paling berat buat mereka. Yaitu sholat isya dan sholat subuh. Kata Nabi SAW. Zuhur berangkat ke masjid dia. Karena zuhur bisa riya. Sampai ada kawan di Jakarta. Dia ngomong, Ustadz, dia kerja di lembaga pemerintahan. Antum Ustadz, kalau datang ke tempat anak, sholat zuhur full Ustadz masjidnya. Full. Tapi makan uang rakyat jalan terus. Ana jadi heran Ustaz. Kalau melihat mereka sholat di masjid zuhur tuh ya Allah ya. Ini orang-orang bertakwa semua ini. Ternyata memang sholat zuhur itu mudah. Orang munafik pun bisa. Kalau mau tahu orang itu bertakwa atau tidak, lihatlah ketika sholat isya dan sholat subuh. Kalau subuh dia ke masjid ya, selalu dia jaga, insya Allah dia bukan orang-orang yang malas dan dia bukan orang-orang yang pakai baju orang-orang munafikin. Itu bahaya yang ketiga. Bahaya kemalasan akhirnya kita digabungkan dengan orang-orang munafikin. Yang keempat, ya dalam urusan dunia, kemalasan ini menjauhkan manusia dari kedudukan yang indah, dari jabatan yang tinggi, dimulai dari rumahnya. Dari rumahnya. Antum melihat seorang suami yang malas, bagaimana jabatan dia di rumahnya? Apa jabatannya? Istrinya yang bekerja, istrinya yang menjadi tulang punggung keluarga, dia hanya bermalas ria. Bagaimana masyarakat memandangnya, bagaimana mertua memandangnya, bagaimana anak memandang bapak kayak gini. Males. Habis subuh ngelosor, turu meneng. Ada kan orang, anak melihat ibunya kerja ini itu semuanya capek ya. Ini subhanallah. Dalam mata anak, bapak yang malas itu udah turun. Gimana dalam pandangan masyarakat? Bagaimana dalam pandangan Allah Azza wa Jalla?
Ada seorang istri yang gugat cerai suaminya. Gara-gara apa? Suaminya malas. Padahal dia sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, kaum lelaki adalah pemimpin buat para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah mengangkat derajat mereka. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena mereka memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Nih diangkat jadi pemimpin gak ngasih nafkah. Dia sedang menurunkan jabatannya sendiri. Ada sebagian istri yang mengeluh juga mengatakan, Ustaz, anak punya suami Ustaz. Dia ngasih nafkah. Tapi dari pemberian orang tua. Suaminya gak kerja. Jadi anak nerima dari suami itu. Kok kayaknya. Ya apa ya. Gak kerja, turut tok, main game. Nah, nafkah, fadhal. Perasaan istri itu. Apakah istri kemudian akan berkhidmat kepada suaminya? Seharusnya tetap dia wajib berkhidmat ya. Tapi kan dia gak nyaman. Apa gak kerja ibu-ibu. Nah, tadi orang yang malas akan kehilangan jabatan sampai di rumahnya sendiri. Dia kehilangan jabatan itu. Bahkan berapa banyak anak-anak yang akhirnya tidak bangga sama orang tuanya. Mau nyebut nama orang tuanya malas. Anak isopo. Anak isopo ya. Anak isopo. Dia sampai mau nyebutkan orang tuanya itu takut ya. Oh, bapakmu iku ya? Sing endi? Sing males ya. Malu anaknya. Subhanallah. Kemudian orang yang malas itu akan banyak kehilangan pahala. Sebagaimana tadi disebutkan ya. Dia akan menyesal. Ya, kalau fenomena kemalasan insya Allah kita semua merasakan. Kita bisa merasakan perubahan kita selesai Ramadan. Terus sekarang apa obat kemalasan itu? Yang pertama, meninggalkan zikir. Meninggalkan zikir itu membuat orang malas. Manusia itu tercipta dari dua unsur. Tanah dan ruh. Tanah ini butuh berbagai macam makanan, vitamin. Kita dapat melihat ya. Apa anak-anak yang kurang gizi namanya? Stunting. Nah, stunting. Kelihatan nggak stunting itu? Dari mana kelihatan? Kurus ini. Ada orang yang stunting tapi ruhnya. Ruhnya stunting. Ini kan jarang dibicarakan. Orang berbicara, iya kita ini sedang menghadapi fenomena stunting loh. Ada yang stunting ruhnya. Dari mana tahu? Lu jarang berzikir, jarang datang kajian. Berarti sedang bermasalah dengan ruh orang ini. Cuma kan gak kelihatan ya. Kalau stunting fisiknya kan kelihatan. Digambar itu ya Allah kesian. Anak isopo ini gitu kan. Padahal sebagian kita sedang stunting. Ruhnya tapi gak sadar. Apa penyebabnya? Sedikit berzikir. Khususnya sebelum tidur. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam thalatha uqad." Syaitan itu kalau seorang di antara kalian tidur, syaitan itu mengikat buhul di tengkuk setiap kalian. Dan dia
membaca mantra 3 kali mantranya. Dia membuat 3 ikatan sambil mengatakan alaika lailun tawil, alaika lailun tawil, alaika lailun tawil. Malam yang panjang, malam yang panjang, malam yang panjang. Antum tahu kalau antum bangun jam 2, oh sik jam 2, sik suwi, turu meneng. Padahal antum niat mau salat malam kan? Jam 3, oh masih ada waktu. Turu meneng. Tangi jam piro? Loh, wis komat. Komat sudah. Ini kata Nabi SAW. Farqud. Kata setan sudah tidur. Terus disuruh tidur. Bangun, suruh tidur lagi. Bangun. Ketika antum bangun, kemudian antum mau tidur lagi. Yang ngomong antum tidur lagi itu setan. Turu. Masa turu? Iya, sik dawa. Tenang, sik suwi. Turu nih. Nah, jamaah. Kita rasakan, anak gak ngomong antum lah. Anak sendiri merasakan. Bagaimana setan itu selalu ngomong turu. Ya kalau sama orang Arab, bahasa Arab ya, farkut ya. Lebih wong Jawa, turu wis. Tenang, sik suwi. Awakmu jam piro sih? Awakmu jam piro kerja? Kadang-kadang kan dia dikasih angan-angan panjang. Fa inistaiqadha fadzakarallah. Kalau dia bangun kemudian mengingat Allah, berzikir, inhalat uqdah. 1 tali buhulnya setan terlepas. 3 ya. Ingat 3. Ketika bangun berzikir, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Atau dia mengatakan alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bidzikri. 1 tali buhul itu terlepas. Masih sisa 2. Kadang-kala bangun lungguh. Nganu apa? Buka HP. Delok WA. Padahal sudah berzikir ya. Kan 1 tali. Oh, sik jam 3 ternyata. Ya, bismillah. Turun nih. Inhalat uqdah. 1 tali buhul itu terlepas ketika dia berzikir. Lalu kata Nabi SAW, fa in tawadda'a inhalat uqdah. Kalau dia wudu, 2 tali buhul terlepas. 1 yang pertama tadi, yang kedua terlepas. Fa in shalla inhalat uqdah. Kalau dia sholat, paling tidak sholat subuh lah. Ketika dia sholat, buhul yang ketiga itu akan terlepas. Fa'asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka orang ini akan bangun di pagi harinya nasyitan, semangat, giat, thayyiban nafs. Jiwanya itu baik, senang. Antum lihat ya, orang kalau bangun pagi dia sudah selesai sholat subuh ya, berjamaah, tidak telat lagi tadi. Hidupnya jadi enak gitu. Wa illa, kalau itu tidak terjadi, asbaha khabithan nafsi kaslan. Maka jiwanya akan jadi busuk di pagi hari itu dan malas. Jadi ternyata pagi ini adalah jaminan untuk sepanjang hari. Kalau paginya sudah mengingat Allah, wudu, sholat tadi, ya paling tidak sholat subuh, usahakan berjamaah, dia paginya akan nyaman. Nanti dia bisa sholat duha, nanti dia mungkin akan qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dia akan baca Quran. Sudah dikasih sama Allah semangat. Tapi kalau enggak, tadi jadi malas. Jadi mengingat Allah, berwudu dan sholat. Orang yang tidak mengingat Allah dan tidak berwudu, apalagi enggak sholat, ya sudah. Dia akan jadi khabithan nafsi kaslan.
Penyebab yang kedua, kumpulane wong males. Berkumpul dengan orang-orang males. Nabi SAW nyuruh kita memilih teman. La tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan janganlah mengkonsumsi makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kita ngajak orang ke rumah. Ajaklah orang yang bertakwa. Makan di rumahmu. Ketika lagi ngobrol ini itu tahu-tahu azan. Ke masjid. Coba yang kau undang makan ke rumah. Orang yang malas. Orang yang tidak bertakwa. Waktu azan. Apakah dia akan mengajak antum ke masjid? Malah antum gak enak sama dia. Kita diajak ke masjid gak enak. Ditinggal gak enak. Bingung antum. Maka orang yang berkawan dengan orang-orang yang masbuk, insya Allah besok masbuk. Hari ini kumpul di orang-orang masbuk, Masya Allah. Besok masbuk. Karena orang yang masbuk itu dengar azan. Tapi ngomong apa? Saya komati saya suwi. Ini Idul Fitri iki piro? 20 menit. Ngobrol lagi, komat. Besok kayak gitu lagi. Besok kayak gitu. Hari pertama mungkin menyesal jemaah. Ya Allah. Ana ndak oleh qobliyah. Ndak dapat doa sebelum qomat. Antara azan sama qomat. Menyesal. Hari pertama, hari kedua, hari keempat. Setelah seminggu biasa wis mulai, walaupun tidak ada sohibnya, tidak ada kawannya, telat lagi dia. Maka jangan berkawan dengan orang-orang malas. Itu obatnya. Kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilihi. Orang itu agamanya ikut teman baiknya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Baik, yang ketiga di antara penyebab kemalasan itu ake mangan, ake turu. Nabi SAW nggak suka dengan sendawa. Kenapa? Kewarakan biasanya. Oh. Rasul SAW mengatakan, ma mala adamiyun wi'aan syarran min batn. Tidak ada wadah yang dipenuhi sama manusia yang lebih buruk daripada perut. Bihasab ibni Adam luqaymat yuqimna biha sulba. Cukuplah menungsoi kumangan itu cukup beberapa suapan. Yang bikin punggungnya tegak. Yang bikin punggungnya tegak. Punggung tegak kayak antum nih. Antum bisa duduk kayak gini, punggungnya bisa tegak kan? Tapi ada orang yang nggak bisa tegak punggungnya. Golek tembok. Lek wis tuwek dak apa-apa jamaah. Kan ada memang. Ndak iso kekerkus. Tujuan kita makan tuh supaya bisa tegak punggungnya. Artinya bisa beraktivitas tanpa bantuan. Kan ada orang yang harus pakai bantuan. Nguruno kajian, ini enggak apa-apa kalau orang-orang tua punggungnya sudah lemah. Tapi ada, arek enomi. Pertama masuk masjid langsung golek tembok. Lendak golek tiang. Dia mengatakan, ini tanah kekuasaanku. Wis. Karena ada apa sebenarnya? Tapi tadi kalau punggungnya memang sakit, fadhal. Nabi SAW mengatakan tadi, makan itu cukup yang membuat punggungnya tegak. Fa in kana fala budda la mahal. Kalau memang dia harus makan enak. Ada orang kan ya iso iki enak, iki pangane prasmanan. Kan kadang akhirnya orang berlebih-lebihan. Kata Nabi SAW, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasi. Kalau harus makan engkau, menikmatin banyak, gak cukup beberapa suap itu, maka sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Ini orang kadangkala kabeh panganan. Setelah full, sabuke dibuka untuk bikin space buat minum. Seperti itu saja.
Maka banyak makan ini membuat orang itu malas. Ketika ada orang bersendawa di hadapan Nabi SAW, Nabi mengatakan apa kepada dia? Kuffa anna jusha. Tahan sendawamu ini. Fa inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamah atwaluhum shib'an fid dunya. Orang yang paling panjang laparnya pada hari kiamat itu yang paling banyak kenyangnya di dunia. Sebagian orang berpikir kalau makan banyak insya Allah ibadah bisa lebih banyak. Enggak, jemaah. Makanya terus terang ketika Anda merenungkan ya kehidupan para sahabat Nabi yang susah makannya mereka. Kok kuat mereka ya? Ibadah itu kuat. Puasa mereka wisol. Sebagian sahabat itu puasanya nyambung ya. Sahur sebelum subuh, buka waktu sahur. Kalau kita buka waktu sahur, aduh Ustaz, telat buka isya lemes langsung Ustaz. Wis gak kuat apa-apa. Akhirnya dia waktu berbuka makan yang banyak. Apa dengan makan banyak kira-kira dia bisa sholat tarawih 3 jam? Tak mampu. Maka tolong makannya dikurang. Perbanyak puasa, kalau puasa genakno berbukanya. Jangan antum puasa sunnah, tapi yang bakal antum makan dari sarapan, makan siang, sore, semua antum makan lagi. Loh, kan tidak apa-apa Ustaz. Tidak apa-apa. Tapi seharusnya antum jaga. Karena banyak makan itu nggak membuat antum lebih kuat. Akan nambah malas. Banyak tidur. Apakah orang kalau banyak tidur itu jadi semangat bekerja? Tambah malas kakean turu. Sudah puasa, makannya, sahurnya banyak, bukonya banyak, turu tok. Dari habis subuh turu. Tidurnya orang puasa ibadah. Nanti duhur bangun. Lihat bangun duhur. Semangat enggak dia ketika bangun duhur sampai waktu maghrib? Enggak. Yang iktikaf, coba yang iktikaf ya. Di Nidul Fitrah ada iktikaf kemarin. Berapa orang peserta iktikaf kemarin? Berapa? 50. Sholatnya berapa juz? Sholat tarawihnya. Berapa juz? Ustaz, pirang juz? 1 juz dong. 1 juz, 2 juz berarti. Kurang dari setengah juz. Yang malam 1 juz, bayangkan jemaah. Padahal kita makan enak. Banyak makanan. Makanya kadang-kala orang iktikaf itu bukan sholatnya yang panjang. Ngobrolnya. Habis terawih sudah nggak sampai setengah juz. Habis terawih disediakan kopi, gorengan. Ngobrolnya lebih panjang dari sholatnya. Itu ketika banyak tidur, banyak makan. Bukan membuat antum semakin semangat. Maka tolong makan dan tidurnya dikurangi. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Penghuni surga itu sedikit tidurnya. Ana dikasih jam yang bisa mendeteksi waktu tidurnya berapa jam, seperti itu jamaah. Kan di barat itu tidur yang baik berapa jam? 8 jam jamaah. Jadi ketika antum ngikutin mereka, apakah kemudian ibadah antum lebih semangat? Coba lihat. Sholat malam Nabi SAW itu 1 rakaat 5 juz. 1 rakaat. Kata ceritanya Hudzaifah bin Yaman. 1 rakaat baca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 1 rakaat. Kira-kira kalau imam kita baca Al-Baqarah 1 rakaat. Jangan 5 juz itu, Al-Baqarah. Tersisa makmumnya. Ditinggal ngopi imamu, jarno si mami. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang menyebabkan kemalasan itu, Allah Tuhan tinggal 1 menit jemaah. Terlalu banyak berangan-angan.
Panjang angan, saya nanti akan berubah, saya akan seperti ini, seperti itu. Tahu-tahu wis tuwek belum pernah sholat malam. Wis tuwek belum pernah menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang kelima, ya semangat memang yang lemah. Kemudian kebodohan, orang yang nggak mau belajar. Lalu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu buat orang malas akhirnya. Ada orang yang awal hijrah, semangat. Semua dia lakoni sampai berlebih-lebihan. Yang mubah, enggak. Yang makruh dia tinggal. Yang mubah pun dia tinggalkan. Lama-kelamaan, dia akhirnya jadi malas. Capek. Maka tolong jangan berlebih-lebihan. Dan nasihat ana, perbanyak doa. Kita ini tanpa bantuan Allah nggak akan mampu menghadapi nafsu kita. Kita butuh bantuan Allah. Maka baca doa tiap pagi dan petang. Terus, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Atau Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kemudian baca doa di penghujung setiap sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibad. Terus Nabi mengatakan kepada Mu'ad alaihi salatu wassalam, fala tada'anna fi duburi kulli sholat. Jangan engkau tinggalkan sedikit pun di penghujung setiap sholat untuk minta tolong sama Allah. Jangan. Orang kadang-kadang merasa, aku kuat, aku semangat. Enggak, ini ulamanya sahabat. Mu'ad, ya Allah bantulah aku, tolong aku ya Allah untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik. Kemudian butuh perjuangan. Semangat. Capek iya. Capek sekarang, insya Allah nanti bersenang-senang. Berakit ke hulu, renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Seperti itu. Semua orang berakal itu bersepakat bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Barang siapa yang memilih santai, malas-malesan, dia akan kehilangan waktu santai dan kesenangan yang sebenarnya. Aku lu qauli hadza, Masya Allah, ini ada pertanyaan. Taib. Afwan Ustaz, ada titipan pertanyaan dari seorang ikhwan. Mudah-mudahan beliau hadir. Singkat cerita, istri beliau meninggal dan punya anak banyak. Beliau sedang bimbang dengan 2 calon di depannya. Sama-sama janda. Bisa dibungkus dua-duanya kan jamaah? Ada izin minum dulu jamaah. Bismillah. Kenapa harus galau gitu loh jamaah? Yang satu usia di atasnya 3 tahun. Agamanya terlihat bagus. Namun dari bahasa wajah terlihat seperti orang yang judes. Sedang yang satu lagi usia di bawahnya. Namun dia belum kenal sunnah. Dan masih berbau saudara. Ikhwan tersebut sempat pengen nanya ke akhwat yang kedua ini. Apakah mau jika dipinang nanti belajar agama serius? Mohon nasihatnya Ustaz untuk ikhwan tersebut. Jamaah bagi duda yang bawa anak, ketika menikah hendaklah dia mempertimbangkan anak-anaknya. Dia akan titip anak kepada yang bukan ibu kandungnya. Ibu kandungnya saja kadangkala tidak perhatian be anaknya. Bagaimana antum mau titip anak sama dia? Antum keluar rumah, antum bekerja, mungkin antum keluar kota. Makanya sampai ada istilah ibu apa? Ibu tiri lebih kejam dari ibu kota. Atau ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Intinya yang antum harus pertimbangkan, antum mau titip anak. Kalau bicara agama, agamanya menjadi patokan utama. Kalau antum berpikir nanti aku akan memperbaiki, belum tentu antum bisa memperbaiki. Tapi ada orang yang sudah mau belajar, berarti dia sedang ingin memperbaiki diri. Kalau yang kedua kan antum masih nawarin.
Mau nggak? Berarti dia belum tertarik. Kalau yang pertama judes, ojo. Golek sing liyane. Enggak, kalau anak lihat dua orang itu karena antum mau titip anak, kalau dapat ibu tiri yang judes, kesian sama anak-anak. Ada pilihan lain jemaah? Bisa ditawarkan mungkin. Iya, itu mungkin nasihat ana, mungkin antum perlu mencari yang lainnya. Nggak apa-apa, subhanallah jemaah. Ana ingat kemarin ada satu kawan kita menikah. Duda dia, punya anak 3. Dia menikah dengan yang hampir seumur sama dia. Dia 40-an umurnya. Tua perempuan itu. Bapaknya ngomong, nak, wis nikah sama itu, kata dia. Bapak cocok, kata dia. Dia sudah ngaji, Masya Allah. Cuma umurnya tua. Karena memang kau mau titip anak. Di sini nasihat anak para orang tua yang duda, ojo milih kesenengane. Karena dia mau titip anak dan ibu itu madrasah. Maka tolong, tadi kalau yang judes kayaknya kurang direkomendasikan. Karena Nabi SAW mengatakan tazawwajul waludal wadud. Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Jadi kalau sudah kelihatan, memang ada. Kelihatan nggak orang judes dari wajahnya jemaah? Kelihatan gitu. Tapi boleh jadi enggak. Karena faktor lain ya. Mungkin dia ketika di perut ibundanya, ibunya sering muring-muring. Akhirnya anaknya kayak gitu lahirnya gitu kan. Jadi tolong kalau memang keduanya belum pas, antum cari yang lainnya. Semoga Allah berikan yang terbaik dan terus berdoa memohon kepada Allah Azza. Ini ada pertanyaan sebenarnya. Ana sudah waktunya habis ya ma. Nanti lain waktu mudah-mudahan mampir lagi ke Nidal Fitrah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.